Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran Cerdas Smart 2026. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Rusli SHI MH, salah satu dosen program studi hukum keluarga Universitas Muslim Indonesia Makassar. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Keluarga dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Hukum Keluarga. Hukum Keluarga membahas tentang konsep dasar hukum keluarga Islam, ruang lingkup hukum keluarga, sumber-sumber hukum keluarga, perkawinan, rukun dan syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, rujuk, nafkah, hadana, perwalian, dan kewarisan, serta implementasi hukum keluarga Islam dalam hukum positif di Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas problematika hukum keluarga kontemporer dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, CPMK dari mata kuliah tersebut yaitu CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami hukum dasar hukum keluarga Islam. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum keluarga Islam. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup perkawinan dalam Islam. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami perceraian dan akibat hukumnya. Selanjutnya, sub CPMK pertama, mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah serta menjelaskan pengertian hukum keluarga Islam. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Al-Quran dan hadis hukum keluarga Islam. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami syarat dan perkawinan. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami, menganalisis hubungan keluarga. Adapun yang akan dibahas pada materi pokok yaitu yang pertama, pengantar hukum keluarga Islam. Yang kedua, sumber hukum keluarga Islam. Yang ketiga, konsep perkawinan dalam Islam. Yang keempat, rukun dan syarat perkawinan. Yang kelima, hak dan kewajiban suami istri. Setelah kita tahu deskripsi singkat dari mata kuliah hukum keluarga yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIM. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Saya memakai media pembelajaran berupa PowerPoint untuk menyampaikan atau menjelaskan materi yang saya ajarkan, yang mana mahasiswa akan menyimak dan mencatat materi yang disampaikan, serta didukung dengan buku referensi dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberi jawaban mengenai topik yang dibahas. Dan saya juga membuat WhatsApp group untuk berdiskusi secara online dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, asesmen. Bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa? Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan bobot penilaian partisipasi dengan bobot 30%, sikap dengan bobot 5%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 10%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, jadi total keseluruhan yaitu 100%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Hukum Keluarga pada pertemuan yang ketiga, yaitu konsep perkawinan dalam Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah binikmati tatimmus salihat wa birahmatihi tanzil barakat. Allah bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali melaksanakan aktivitas kita, yakni perkuliahan sebagaimana biasanya. Baik, sebelum kita lanjutkan perkuliahan pada siang hari ini, sebagaimana tradisi dan kebiasaan kita sebelum memulai dan mengakhiri mata kuliah, kita sama-sama berdoa yang akan dipandu oleh salah satu temannya. Silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik. Tentu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya, dengan materi konsep perkawinan dalam Islam. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi pertemuan yang ketiga pada hari ini, ya tentu kita akan sama-sama merefresh kembali materi kita. Ya. Dewa, adapun capaian pembelajaran, ya kita bisa lihat ya. Jadi mahasiswa memahami konsep perkawinan dalam Islam. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan. Mahasiswa memahami dasar hukum perkawinan. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan ini, kita akan merefresh kembali materi pekan lalu, yaitu materi sumber hukum keluarga Islam. Ya, coba kira-kira di antara mahasiswa yang hadir ini masih ada yang bisa atau siapa yang siap dan bisa menjelaskan ya materi kita di pertemuan kedua tentang hukum keluarga, ya. Ya, siapa ada? Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya atas partisipasi hari ini. Jadi pekan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sumber hukum keluarga Islam. Tadi disampaikan temannya ya, atau disebut dasar pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dalam Islam. Seperti perkawinan, perceraian, dan nafkah warisan, dahana, hak asuh anak dalam perwalian dan lain-lain.
Nah, kalau kita tadi sudah sebutkan ya sumber-sumber hukum pernikahan, ya kita bisa lihat yang disampaikan temannya di surah Ar-Rum, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Itu salah satu dalil ya dari sumber hukum perkawinan yang kita pelajari di pekan kedua kemarin. Materi selanjutnya yakni pengertian perkawinan dalam Islam. Ya. Jadi poin-poinnya ini perkawinan disebut nikah atau zawaj. Ya. Kedua, akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini secara keseluruhan pengertian perkawinan. Ya. Nah, dasar hukumnya kita bisa lihat. Ya. Ini ada dasar hukum pertama ada dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Hadisnya Nabi, nikah adalah sunnahku. Dan terdapat juga dalam dasar hukum perkawinan itu terdapat dalam ijma ulama. Begitupun dengan undang-undang. Ya. Ya. Lantas kalau kita bicara perkawinan dalam Islam tentu punya tujuan. Ya, jadi tujuannya itu satu, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tujuan dalam pernikahan itu adalah litaskunu, ya, adanya ketenangan. Ya. Ya. Terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, adanya kebahagiaan lahir dan batin. Itu tujuan utama yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kedua, menjaga keturunan. Jadi salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan. Ya, itu membentuk keturunan. Ya. Disebut dalam maqasid syariah hifzan nasl. Kan ada 5 ya. Ya, apa satu? Hifzul din. Dia menjaga agama. Kedua, ya, menjaga jiwa. 3, ya, ini salah satunya hifzan nasl, menjaga keturunan. Ketiga, menjaga kehormatan diri. Jadi seseorang yang melangsungkan pernikahan itu tentu salah satu ikhtiarnya menjaga kehormatan dirinya karena adanya ikatan suci perkawinan. Ya, itu. Yang keempat, menjalankan perintah Allah. Karena perkawinan ini atau pernikahan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tadi kita sebutkan dalil-dalilnya. Kedua, tujuan menjalankan perintah Allah ini karena pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Ya, sampai kita meninggalkan kehidupan ini, itu ibadah orang yang melakukan pernikahan. Karena Nabi sampaikan an-nikahu nisfuddin. Nikah itu sebagian orang yang sudah melangsungkan pernikahan adalah sudah menyempurnakan agamanya. Jadi itu tujuan ya dari pernikahan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat hukum perkawinan dalam Islam. Jadi hukum perkawinan dalam Islam ini ada beberapa. Satu, wajib. Jadi hukumnya wajib. Yang dimana dimaksud wajib, ada orang, ya, kategori wajib ini karena satu, tidak bisa terhindar yang namanya zina. Kalau dia tidak menikah, dia bisa terjerumus daripada perzinahan. Jadi kita tidak biasa, meskipun misalnya dia masih profesi mahasiswa, masih bekerja, ya misalnya, tapi dia wajib. Karena kalau tidak menikah, dia lebih banyak melakukan dosa. Ya, salah satu adalah perzinahan. Maka dia wajib. Ya, yang kedua sunnah. Sunnah ini mapan semuanya, pekerjaannya sudah ada. Ya, sudah cakap hukum. Ya, sudah bisa menafkahi lahir dan batin. Maka sunnah, berdosa kalau tidak melakukan dan tidak menikah. Yang kedua mubah. Ya, bagaimana kalau mubah?
Nah, ya boleh-boleh saja. Artinya kalau dia melakukan boleh, tapi kalau dia belum melakukan pernikahan itu tidak apa-apa, mengkondisikan mubah. Ada makruh. Makruh ini dibalik, ya masih lebih dominan kalau dia tidak melakukan pernikahan dulu. Mungkin karena batinnya siap, lahirnya belum. Mungkin batinnya siap tapi belum bisa menjamin memberikan nafkah lahir, itu makruh. Haram. Haram itu kategorinya apa? Satu, ya dia pecinta atau suka dengan sesama jenis. Ya, itu dimaksud haram. Jadi misalnya dalam agama disebut homoseksual, laki-laki suka dengan laki-laki, maka itu haram menikah. Karena bertentangan dengan tujuan pernikahan tadi, menghadirkan kebahagiaan. Nah, kalau dia suka dengan laki-laki, tidak suka dengan perempuan, kasihan fisikisnya. Kebalikannya lagi, yang mana haram perempuan suka dengan perempuan, itu haram juga menikah, tidak boleh, karena memang diharamkan dalam agama kita. Apalagi yang marak sekarang ya, adanya LGBT, termasuk LGBT larang menikah karena bertentangan dalil dan nas Al-Quran dan tentunya undang-undang pernikahan. Yang kelima, hukum yang bergantung pada kondisi seseorang. Jadi nanti lihat hukum kondisinya masing-masing. Ya. Nah, ini kita lihat rukun perkawinan. Jadi ada rukun perkawinan. Ini tidak bisa ditinggal ini. Namanya rukunnya. Satu, calon suami. Jadi harus ada calon suami. Karena kita tidak bisa melangsungkan pernikahan kalau tidak ada calonnya. Ya, sendiri berdiri. Jadi rukunnya, ya. Nah, yang kedua calon istri. Sebalik lagi, meskipun calon istrinya ada, tapi pasangannya tidak ada, maka tidak masuk rukun kategori. Ketiga, wali nikah. Wali nikah ini penting, tidak boleh tidak. Kata Nabi, la nikah illa liwaliyun. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Jadi wali ini itu diambil nasab dari perempuan, laki-laki. Jadi perempuan mau menikah, wajib ada walinya. Nah, diambil dari nasab laki-laki, bapaknya, lebih afdal bapak. Kedua, kalau tidak ada bapak, pamannya, saudara laki-lakinya, sampai naik kakeknya. Tidak boleh diambil dari perempuan, tantenya, bibinya, dan lain-lain, bahkan adiknya. Itu wali. Kalau tidak ada ini, disebutlah wali hakim. Itu yang akan menikahkan. Yang selanjutnya rukunnya dua orang saksi. Jadi harus ada saksi. Ya, jadi harus saksi dalam pernikahan itu. Jadi kita harus menghadirkan saksi untuk menyaksikan proses pernikahan itu. Bisa diambil daripada pihak laki-laki dan pihak perempuan, masing-masing memiliki saksi. Ya. Yang selanjutnya ijab dan kabul. Jadi dua ini, ijab dan kabul. Ya, bagaimana, apa dimaksud ijab? Apa dimaksud kabul? Ijab. Jadi kabul menerima, ijab ini yang menyampaikan. Ya, ijab dan kabul. Itu. Nah, kita bisa melihat tujuan hukum administrasi negara. Ya, jadi ada tujuan hukum administrasi negara. Satu, beragama Islam. Itu sudah pasti, ya. Jadi harus beragama Islam. Ini kalau tujuan hukum administrasi negara. Ya, adanya kerelaan kedua pihak. Maksudnya itu tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak. Tidak ada ancaman, ya. Ya, tidak boleh kita ancam bahwa harus menikah ini. Kau sama ini tidak boleh, ya. Adanya kerelaan kedua pihak. Selanjutnya tidak ada hubungan mahram. Apa dimaksud mahram? Hubungan darah. Ya, larangan-larangan pernikahan itu kan banyak, ya. Saudara, ya, kandung, saudara sesusuan, ya, apalagi, ya, ibu, ya, dan macam-macam banyak. Ya, dalam ayat Al-Quran ada, ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum, banyak, wa khalatukum dan seterusnya.
Nah, wali dan saksi memenuhi syarat. Jadi ada walinya, ada saksi. Nah, itu dianggap memenuhi syarat. Nah, jadi ini 4 ini harus terisi dan lengkap dan dipastikan. Ya. Nah, di dalam hukum perkawinan kita juga tidak bisa mungkiri adanya permasalahan dalam perkawinan. Ya. Yang namanya pernikahan itu pasti banyak ujiannya. Yang namanya ibadah pasti banyak godaannya. Nah, satu ada kurangnya komunikasi. Maka dalam rumah tangga bentuk komunikasi yang baik. Ya, jaga kata-kata yang baik, saling menghargai. Ya, bentuk hadirkan kejujuran, jangan ada kebohongan. Ya, itu. Yang kedua faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi juga ini salah satu penyebab permasalahan dalam perkawinan. Maka dalam perkawinan rumah tangga itu bagaimana kita menjaga kesabaran. Ya, bagaimana kita saling membantu, saling mensupport dan saling menerima. Nah, kedua banyaknya perselingkuhan. Nah, ini paling banyaknya. Itulah tadi kenapa tujuan pernikahan ini menghadirkan kebahagiaan. Ya, karena ini tadi ya, prinsip-prinsip pernikahan kita harus jaga agar jauh yang namanya perselingkuhan. Ya, itu. Ya, saling menjaga rumah tangga. Ya, menjaga kesucian perkawinan. Ya. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Islam sendiri tidak mengharapkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu tadi litas kunu. Tujuan pernikahan adanya litas kunu. Ya, ada ketenangan. Ya, jadi tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya, semua harus diselesaikan dengan baik. Ya, problem-problem yang ada dalam rumah tangga itu bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih sayang. Tidak boleh ada kekerasan, KDRT dalam rumah tangga. Karena itu menyalahi yang namanya prinsip dan tujuan utama dalam perkawinan. Dan yang terakhir perceraian. Di dalam kasus perkawinan itu yang paling banyak kita temui adalah perceraian. Kenapa ada perceraian? Satu, tidak terjalinnya komunikasi yang baik. Itu salah satu. Kedua itu tadi adanya perselingkuhan, tidak ada saling menghargai. Di antara satu ini tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, baik suami maupun istri. Karena kita ini masing-masing punya tanggung jawab di dalam rumah tangga ya, itu sendiri. Ya, selanjutnya ya, ini kita sebelum kita tutup ya, saya simpulkan ya dari materi pada siang hari ini yang kita sama-sama presentasikan, yang kita terima. Ya, saya mau kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan kita pada kesempatan ini. Mungkin ada yang diantara kita yang ingin bertanya terkait daripada materi hukum perkawinan pada siang hari ini. Ya, silakan angkat tangannya, siap. Ya. Ya, kita kasih kesempatan siapa? Ya, ini. Al-Ghazali ya. Ya, silakan Al-Ghifari. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kasih angkat suaranya Oleh Ayah. Ya. Baik, tadi kita sudah membahas materi yang telah dipaparkan tadi Ayah, yang membahas tentang konsep perkawinan dalam Islam. Baik, yang menjadi rujukan dari pertanyaan saya, apa perbedaan pengertian perkawinan dalam Islam dan dalam konsep perkawinan modern saat ini? Ya. Baik. Ya, pertanyaan yang baik ya. Jadi Saudara Al-Ghifari ini menanyakan apa perbedaan pengertian perkawinan dalam Islam dengan konsep perkawinan modern saat ini. Ya, jadi dalam Islam itu perkawinan berorientasi pada ibadah. Ya. Jadi perkawinan itu orientasinya adalah ibadah. Ya. Yang kedua, tanggung jawab. Ya. Yang ketiga,
adanya keberkahan. Nah, itu kalau kita berbicara perkawinan dalam Islam. Yang kita inginkan ini adanya tentu ibadah. Yang kedua tanggung jawab, dan ketiga keberkahan. Keberkahan itu yang dimaksud adalah terjalinnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sedangkan dalam konsep modern, perkawinan itu kadang dipandang hanya sebagai hubungan emosional atau kontrak sosial semata. Jadi tentu ini sangat berbeda, ya. Kalau dalam Islam tidak membenarkan hal itu, ya, karena Islam ini menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin, bukan sekedar hubungan emosional saja atau kontrak semata, bukan. Tapi Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin. Nah, makanya tidak cukup lahirnya saja, batinnya tidak cukup, batinnya, lahirnya tidak bisa terpisahkan, ya. Yang kedua, amanah. Jadi perkawinan yang kita lakukan ini adalah amanah dari Allah yang kita harus jaga, ya, kita harus pelihara. Yang ketiga, tanggung jawab, ya, dunia dan akhirat. Nah, itu perbedaan dari pertanyaan dari teman kita Al-Ghifari, pengertian perkawinan dalam Islam dengan konsep perkawinan modern saat itu. Ya, itu ya. Ya, masih ada? Ya. Dimengerti ya? Oke, terima kasih partisipasinya, ya. Baik, kita melihat, kita simpulkan presentasinya mata kuliah ini untuk pertemuan ketiga ini. Ya, ini perkawinan adalah ikatan suci dalam Islam. Nah, bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, ya, sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, memiliki rukun, syarat, dan tanggung jawab. Jadi ada rukun-rukun tertentu yang diatur, syarat-syarat tertentu untuk memenuhi yang namanya sebuah perkawinan. Yang keempat, dilaksanakan sesuai syariat Islam, sesuai dengan konsep Al-Quran yang sudah terperinci dalam Al-Quran maupun dalam hadis ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan ini. Ya, insya Allah nanti kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, dan tentunya pada pertemuan akhir ini saya akan memberikan tugas, ya. Tugas untuk setiap mahasiswa ini, ya. Yang pertama, ya, kita buat satu resume untuk kita diskusikan di pertemuan akan datang. Yang kedua, kita buat cari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang ketiga, ya, saya tugaskan minimal satu orang menyiapkan dalil-dalil tentang hukum perkawinan. Jadi hadis maksimal 2, dan ayat-ayat Al-Quran 2, dan undang-undang 2. Nanti kita akan presentasikan di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, sebagaimana kebiasaan kita, tentu agar perkuliahan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita tentu bermanfaat, kita tentu sama-sama menutup dengan kembali berdoa yang akan dipandu oleh temannya. Silakan. Subhanallah